damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan ingin menontonnya. Perkenalkan, kami kelompok 4 dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi semester 5 kelas E, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Kami kelompok 4 terdiri atas 9 anggota, yaitu saya sendiri, Diva Ivana Natalia Trio selaku moderator. Lalu ada teman saya, Marlini Siki, yang berhalangan hadir saat ini karena sedang sakit. Lalu ada juga teman Cecilia Wehetan yang tidak bisa bergabung karena keterbatasan listrik dan jaringan di tempat tinggalnya. Lalu berikutnya ada teman Masila Ratu, Nancy Diana Karuse, Cecilia Bria, Petrus Bereloy, Stefanus Lely, dan Tirsa Priscilla Manelor. Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai prosedur pengajaran membaca dengan menggunakan pendekatan pengalaman belajar. Namun sebelum itu, saya minta kesediaan dari teman Masila Ratu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Sebelum kita melakukan diskusi pada malam hari ini, terlebih dahulu kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari tadi pagi hingga pada saat ini Bapa. Pada saat ini kami akan mulai diskusi. Tuhan jaga, Tuhan pimpin sertai kami Bapa, supaya kami menyelesaikan diskusi pada malam hari ini dengan sehat walafiat semua karena ada cinta kasih-Mu Bapa. Inilah doa dan sembah yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada teman Masila Ratu yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang sekiranya ingin memberikan pertanyaan seputar prosedur pengajaran membaca dengan menggunakan pendekatan pengalaman bahasa yang menjadi materi kita pada saat ini. Silakan teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Sensiana Bria. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, yaitu coba teman-teman jelaskan dan berikan contoh masing-masing dari keempat keterampilan membaca, yaitu prabaca, pengenalan kata, pemahaman, dan membaca fungsional. Demikian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman Sensiana. Selanjutnya, apakah ada pendapat-pendapat lain ataupun jawaban yang ingin diberikan teman-teman yang lain terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan? Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sensiana Bria mengenai penjelasan mengenai keempat keterampilan membaca, yaitu keterampilan membaca prabaca, pengenalan kata, pemahaman, dan membaca fungsional. Yang pertama, kegiatan membaca prabaca yaitu kegiatan sebelum aktivitas membaca inti yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengenali topik atau gagasan tentang isi bacaan, serta pengorganisasian, membangkitkan skemata siswa berkaitan dengan isi bacaan. Contohnya, pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran membaca pemahaman. Contoh yang kedua yaitu membaca pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan skemata siswa berkaitan dengan isi bacaan. Yang kedua yaitu keterampilan membaca pengenalan kata. Tahap pengenalan kata atau disebut dengan tahap pembuka atau tahap awal suatu pembelajaran. Contohnya, siswa mengenal kata melalui media pembelajaran kartu kata. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah suatu proses untuk mengenali atau mengidentifikasi teks, kemudian mengingat kembali isi teks
Membaca pemahaman juga dapat berarti sebagai suatu kegiatan membuat urutan tentang uraian pengorganisasian isi teks, bisa mengevaluasi sekaligus dapat merespon apa yang tersurat atau apa yang tersirat dalam teks. Contohnya seperti guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa harus memahami pertanyaan yang diberikan oleh guru supaya ia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jikalau dia tidak memahami pertanyaan yang diberikan oleh guru, maka ia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan membaca fungsional. Keterampilan membaca fungsional adalah penentuan ciri khusus dan respon yang ditunjukkan terhadap rangsangan yang ditunjukkan terhadap siswa yang diberikan agar siswa bisa belajar dengan dua tanggapan untuk setiap stimulus yang diberikan, yaitu untuk membaca kata dan untuk menunjukkan kata dari setiap kalimat. Contohnya seperti pembelajaran membaca bagi anak tunagrahita sangat penting agar dapat memahami peristiwa atau tanda-tanda apa yang di dalam masyarakat yang ditunjukkan melalui sebuah kata atau kalimat. Mungkin penjelasan saya begitu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman Mercy yang telah memberikan pendapatnya dan menjawab pertanyaan dari Sensia Nabria mengenai penjelasan dan contoh dari keempat keterampilan membaca, yaitu tadi keterampilan prabaca, keterampilan pengenalan kata, keterampilan pemahaman, dan keterampilan membaca fungsional. Berikutnya saya memberikan kesempatan lagi bagi teman-teman yang sekiranya ingin memberikan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Stefan Seli. Ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pertanyaan, jika guru dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dan ada siswa yang tidak dapat mengerti, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Yang kedua, mengapa pengajaran menggunakan prosedur pengajar membaca dan PPB? Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman Stefanus. Saya ingin menjawab sedikit mengenai pertanyaan pertama. Tadi permasalahannya jika guru dengan menggunakan langkah-langkah pada proses pengajaran membaca dan ada siswa yang tidak dapat mengerti, bagaimana tanggapan kami. Jadi menurut saya langkah-langkah yang ada pada proses pengajaran membaca dan menggunakan pendekatan pengalaman bahasa yang ada dalam materi ini sudah sangat lengkap, baik itu dari langkah-langkah awal, pertengahan maupun akhir. Jadi saya rasa dengan mengikuti setiap langkah yang ada, siswa dapat mengerti dengan materi yang diberikan. Begitu saja dari saya. Mungkin berikutnya ada tambahan atau jawaban lain dari teman-teman yang lain, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses pembangunan makna dari pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol tulisan. Dalam proses tersebut, pembaca mengintegrasikan atau mengaitkan antara informasi pesan dalam pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki. Dalam proses membaca, pembaca menggunakan berbagai keterampilan, meliputi keterampilan fisik dan mental. Aspek konstruktif dalam proses membaca mencakup kegiatan penggunaan kesan sensori visual dan hasil interpretasi bersama-sama dengan latar belakang pengalaman untuk membangun makna dari bacaan yang merupakan proses aktif dalam membaca. Nah, jadi di sini jika guru dalam
proses KBM berlangsung jika guru menggunakan strategi memberikan pembelajaran dari pengalaman siswa, maka siswa tersebut akan merangsang pemikirannya sehingga dalam proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, sehingga siswa tersebut sangat ingat dengan materi apa yang diberikan oleh guru tersebut. Itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman Diva. Baik, terima kasih atas tambahan pendapat dan rekomendasi. Selanjutnya saya berikan kesempatan lagi bagi teman-teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Tirsa Priscila Manalor. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja tujuan dari pendekatan pengalaman bahasa yang teman ketahui bagi anak SD? Yang kedua, dalam keterampilan fungsional dalam membaca, pada poin pertama dikatakan tugas utama guru adalah menumbuhkan minat baca. Jika menjadi seorang guru, apa saja strategi siswa? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman Tirsa. Waktu selanjutnya saya minta kesediaan dari teman-teman yang ingin memberikan pendapat maupun yang ingin menjawab pertanyaan dari teman Tirsa. Silakan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pada poin pertama, yaitu tujuan pendekatan pengalaman berbahasa. Pendekatan pengalaman berbahasa merupakan suatu pendekatan yang bisa digunakan untuk pengajaran berbicara yang diikuti oleh keterampilan berbahasa yang luas, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bahasa lisan anak merupakan landasan utama dalam pengelolaan pembelajaran berbicara. Pendekatan pengalaman berbicara sangat menekankan pada pentingnya landasan awal pembelajaran dalam hal kemampuan. Harapan dari pembelajaran dengan pendekatan seperti ini adalah pembelajaran akan lebih berhasil sejak awal. Pembelajaran menyadari dirinya mampu dan bisa lebih mendekatkan skemata dengan bahan ajar yang digali dari siswa. Mungkin pendapat saya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Berikutnya saya berikan kesempatan lagi bagi teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari teman Tirsa mengenai strategi yang dilakukan dalam menumbuhkan minat baca siswa, khususnya pada kelas rendah. Baik, terdapat dua strategi, yaitu yang pertama, menyediakan buku yang menarik untuk dibaca oleh siswa, namun isi dari buku tersebut tidak jauh dari materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang berguna bagi siswa. Yang kedua, perpustakaan yang menarik. Membuat perpustakaan menarik juga membuat minat belajar siswa bertambah, karena dengan adanya perpustakaan yang rapi, indah, dan menarik, serta terdapat buku-buku yang diminati oleh siswa, di situ daya tarik siswa untuk membaca lebih tinggi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada teman Diva. Baik, dengan demikian pertanyaan Tirsa mengenai tujuan dan strategi untuk meningkatkan minat baca tadi sudah terjawab.
Selanjutnya, saya berikan kesempatan lagi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya yang pertama, apabila teman-teman nantinya menjadi seorang guru, alat peraga seperti apa yang teman-teman gunakan dalam mengajarkan materi mengenai pendekatan pengalaman bahasa? Yang kedua, apa ada cara lain selain menggunakan kartu kata dalam proses mengembangkan pengenalan kata pada anak? Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Mercy. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Mercy. Nah, alat peraga yang digunakan itu mungkin menggunakan kartu kata. Nah, kartu kata sendiri bisa digunakan oleh guru dengan cara yaitu guru tersebut membagikan kartu kata dan lalu meminta anak tersebut membaca dan menghafalnya sehingga anak tersebut bisa mengetahui pengenalan-pengenalan kata yang ada. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada cara lain selain menggunakan media kartu kata. Nah, selain pemberian kartu kata sebagai media, guru juga bisa memberikan tugas kepada masing-masing anak untuk mengingat minimal 5 kata dan menyampaikannya pada saat proses belajar berlangsung. Sekian jawab dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkannya, saya persilakan. Ya baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai media yang bisa digunakan dalam pengenalan kata. Media yang bisa digunakan yaitu seperti papan kata. Mengapa? Karena papan kata ini sangat menarik diberikan pada siswa sehingga siswa diminta dan berperan aktif dalam menyambungkan kata yang terdapat pada papan kata tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada teman Diva. Baik, terima kasih kepada teman Tirsa dan teman Peter yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mercy mengenai alat peraga atau media apa saja yang digunakan dalam mengajarkan materi dengan menggunakan pendekatan pengalaman bahasa. Selanjutnya, saya berikan lagi kesempatan kepada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, dari pemahaman wacana PPB, jelaskan secara konkret salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemahaman, yaitu latar belakang pengalaman. Yang kedua, jelaskan apa saja manfaat dari penggunaan prosedur pengajaran membaca dengan PPB. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu penjelasan secara konkret salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemahaman yaitu latar belakang pengalaman. Pertama-tama kita ketahui bersama bahwa wacana sendiri ialah pertukaran ide secara verbal atau
bisa juga disebut dengan komunikasi verbal. Sehingga mengapa latar belakang pemahaman menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pemahaman dalam pembuatan suatu wacana oleh siswa, karena pemaparan ide secara verbal tersebut dilakukan dengan memikirkan hal apa saja yang ingin dibahas berdasarkan pengalaman siswa mengenai topik tersebut. Dengan demikian, siswa dapat membahasakan pengalamannya, mengutarakan idenya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, apakah ada lagi pendapat atau teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Baik, mungkin tidak ada. Saya akan lanjut menjawab pertanyaan berikutnya dari teman LC mengenai manfaat dari menggunakan prosedur pengajaran membaca dengan pendekatan pengalaman bahasa. Jadi menurut saya manfaatnya karena PKB ini yang cocok dengan tingkat kematangan dan minat anak, karena anak sendiri yang membuatnya, sehingga PKB ini bermanfaat dalam mengasah keterampilan pembacaan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin bertanya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang harus dikuasai guru dalam prosedur pengajaran membaca dengan PPB? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Tiosa. Untuk selanjutnya saya kemudian teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pan Tirsa. Baik, hal-hal yang harus dikuasai dalam prosedur, yaitu yang pertama prabaca, yaitu guru dapat menuliskan kalimat dan kata sebagai wacana yang dapat diberikan kepada murid. Yang kedua, guru dapat membacakan kalimat wacana tersebut untuk siswa. Yang ketiga, guru dapat membimbing siswa dalam membaca wacana tersebut. Yang kedua, keterampilan mengenal kata. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kumpulan kata untuk setiap anak. Yang kedua, membimbing anak untuk mengenal kata-kata berimbuhan. Yang ketiga, membimbing anak untuk menemukan suku kata yang berakhir dengan vokal atau konsonan. Yaitu sekarang yang ketiga, keterampilan pemahaman. Mendampingi anak membuat judul wacana, lalu membantu mereka untuk menimbang dan menilai kalimat-kalimat itu dengan jalan mengenali fakta dan pendapat dalam wacana yang mereka buat. Yang keempat, keterampilan fungsional, yaitu guru dapat menemukan minat baca siswa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya mengenai cara-cara yang harus dikuasai guru dalam proses pengajaran membaca dengan menggunakan pendekatan pengalaman bahasa. Terakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan lanjutan. Silakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan bertanya. Pertanyaannya yang pertama, dari keempat macam keterampilan mengajar seperti prabaca, pengenalan kata, pemahaman, serta membaca fungsional, manakah yang paling sulit bagi seorang guru untuk dapat mempraktikannya pada siswa? Yang kedua, apakah ada kesulitan yang dialami siswa dalam mengenal kata? Jika ada, tolong berikan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mengenal kata. Yang ketiga, apa kelemahan yang dialami seorang guru dalam pengajaran membaca dengan PPB serta
berikan solusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kita. Selanjutnya saya minta kesediaan dari teman-teman untuk memberikan pendapatnya ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Peter yang pertama. Jadi menurut saya keterampilan pemahaman yang paling sulit untuk memperhatikannya pada siswa yaitu keterampilan pemahaman. Mengapa? Karena dalam keterampilan ini guru diminta untuk membimbing pembuatan wacana oleh siswa dari awal hingga akhir dan mendampingi siswa dalam prosesnya hingga wacana yang ditulis atau dibuat siswa sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Tirsa mengenai keterampilan apa yang paling sulit bagi seorang guru untuk dapat memperhatikan materi kepada siswa. Selanjutnya saya akan memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan kedua, yaitu apakah ada kesulitan yang dialami siswa dalam mengenal kata. Jadi menurut saya dari berbagai media dan alat peraga yang sebelumnya telah dijelaskan tadi oleh teman-teman yang lain, maka sekiranya siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengenal kata karena telah dibimbing dengan baik menggunakan langkah-langkah prosedur pengajaran membaca dengan pendekatan pengalaman bahasa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada kata, beban kata, ataupun dengan penugasan kepada siswa untuk mengingat kata-kata. Itu saja dari saya. Apakah ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Saya persilakan. Baik, saya ingin memberikan jawaban atau pendapat pada pertanyaan dari teman Peter yang nomor 3, yaitu menurut saya kelemahan pendekatan pengalaman berbahasa yaitu yang pertama, sifat pendekatan pengalaman berbahasa hanya digunakan pada pengajaran penguasaan keterampilan berbahasa tingkat awal. Selanjutnya, pendekatan pengalaman berbahasa dapat dikembangkan pada pengajaran penguasaan keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk tingkat lanjut. Hal ini dapat dikembangkan karena ada anak-anak yang duduk di kelas atas, namun kemampuan penguasaan keterampilan berbahasanya masih berada pada peringkat permulaan. Kelemahan yang kedua yaitu pendekatan pengalaman berbahasa menuntut waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Kelemahan yang ketiga yaitu pendekatan pengalaman berbahasa menuntut agar selalu menyadari adanya sejumlah keterampilan dan sejumlah kosakata sehingga guru harus mengetahui apa yang akan diajarkan dan kapan mengajarkannya. Solusi dari saya dari ketiga kelemahan tersebut, yang pertama yaitu guru terlebih dahulu harus mengetahui taraf keterampilan berbahasa siswa. Setelah itu, guru dapat menerapkan pendekatan pengalaman berbahasa dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Solusi yang kedua yaitu karena pendekatan pengalaman berbahasa menuntut waktu yang lebih banyak dari metode yang lain, maka guru terlebih dahulu membuat metode yang tepat dalam pembelajaran berbicara dengan pendekatan pengalaman berbahasa sehingga dalam waktu yang relatif singkat tujuan pembelajaran dapat tercapai. Solusi yang ketiga yaitu karena dalam pembelajaran menggunakan pendekatan pengalaman berbahasa melibatkan semua keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, dan menulis, serta sejumlah kosakata, maka guru harus dapat memilih tema-tema yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak dan kapan harus mengajarkannya ke siswa. Nah, demikian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Sensiana mengenai kesulitan yang dialami seorang guru dalam pengajaran membaca dengan PBB dan juga tadi sudah diberikan solusinya. Jadi dari proses diskusi kita tadi sudah ada 13 pertanyaan dan semua pertanyaan juga sudah terjawab. Maka sekarang saya akan membacakan simpulan dari diskusi tadi.
Jadi prosedur pengajaran membaca dengan menggunakan pendekatan pengalaman bahasa memiliki berbagai manfaat, kelebihan maupun kekurangannya. Namun dari hasil diskusi tadi kita dapat mengetahui bagaimana melaksanakan prosedur pengajaran membaca dengan pendekatan pengalaman bahasa berdasarkan langkah-langkah yang ada dengan baik, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan membacanya. Dengan demikian berakhir sudah proses diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang anggota yang telah berperan aktif dalam diskusi kali ini. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya meminta kesediaan dari teman Nancy Diana untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Baik, sebelum kita menutup diskusi kita pada malam hari ini, mari kita menutupinya dengan doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran kepercayaan agama Katolik. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan hingga pada saat ini. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan diskusi kami. Kami mohon penyertaan dan tuntunan-Mu ya Tuhan, agar perjalanan hari-hari kami ke depannya, perkuliahan kami dapat berlangsung dengan baik, sehingga apa yang kami harapkan ke depannya dapat tercapai. Berkatilah pula pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik, sehingga kami pun besok dapat bangun dan beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, semua doa ini kami satukan dari perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk teman Nancy Diana yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kelompok diskusi kami. Sampai jumpa lagi di video diskusi kami yang selanjutnya.